Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakim Mansurah, biasa dipanggil Rakim, dengan NIM 190103077, mahasiswi Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Mataram. Baik, di video kali ini saya akan mengevaluasi 3 video dari teman sekelas saya, yaitu yang pertama ada video dari Sulastri Mega Rosalina, kemudian yang kedua adalah video dari Hirdayanti Idrus, dan yang terakhir adalah video dari Mahdina. Pastinya sebelum saya mengevaluasi ketiga video ini, yang pasti saya sudah melakukan atau menonton video pembelajaran ketiga teman saya ini terlebih dahulu. Yang pastinya tidak hanya menonton, saya juga mencermati dan mengkaji video pembelajaran teman saya ini, agar nanti ketika saya melakukan proses penilaian, hasilnya nanti bisa bersifat objektif begitu. Kemudian materi yang mereka bahas kepada videonya itu sama saja, ada 4 materi. Yang pertama itu ada materi mengenai pengertian, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran matematika yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua adalah materi yang berkaitan dengan tujuan, kedudukan, prosedur, dan ruang lingkup dari evaluasi pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah materi mengenai pengertian penilaian autentik, dan jenis-jenis penilaian autentik yang dilihat dari ranah kognitif, yaitu berkaitan dengan HOTS, MODS, dan LOS. Kemudian yang terakhir adalah soal-soal HOTS atau Higher Order Thinking Skill, atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Baik, langsung saja saya akan melakukan proses penilaian pada video yang pertama, yaitu video dari Sulastri Mega Rosalina. Menurut saya video pembelajaran dari Sulas tersebut layak digunakan untuk acuan sebagai media pembelajaran. Kenapa? Karena di dalam video tersebut terdapat banyak kelebihan, dan yang pastinya ada kekurangannya beberapa. Menarik atau kelebihannya adalah yang pertama, di materi 1, jadi dia mencantumkan penjelasan Al-Quran yang berkaitan dengan materi 1, yaitu pengertian, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Materi 2, 3, 4 jelaskan dengan sangat jelas dan sangat rinci. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, menurut saya pada materi pertama dan pada materi keempat lebih jelasnya, di situ tidak dicantumkan contoh yang berkaitan dengan materi. Misalnya pada materi pertama tidak diberikan contoh yang berkaitan dengan kegiatan pengukuran, penilaian, serta evaluasi itu sendiri. Kemudian pada materi keempat tidak diberikan contoh soal matematika yang berkaitan dengan bentuk soal HOTS itu sendiri. Saran saja atau catatan sedikit, Saudari Sulastri Mega Rosalina, agar memperhatikan tentang kualitas suara dan volume suara ketika menjelaskan. Kemudian memilih warna latar dan huruf yang sedikit
terang agar mudah dibaca, karena pada video pembelajaran Sulastri Mega Rosalina itu saya melihat bahwa latar atau bentuk PPT yang digunakan atau alat atau media pembelajaran yang ditampilkan warnanya tidak kontras, sehingga ketika dia membaca dia membutuhkan fokus yang lebih tinggi pada saat dia membaca. Kemudian akhir adalah mungkin bisa di samping PPT atau di samping video pembahasannya ditampilkan wajah atau gambar dari saudari Sulastri Mega Rosalina, agar orang lain yang menonton bisa mengetahui bahwa video tersebut dibuat oleh Sulas. Dan kemudian video yang kedua adalah dari Hildayanti Idrus. Menurut saya ada banyak kelebihan dan kekurangannya juga dari video Hildayanti Idrus. Yang menarik perhatian saya adalah pada materi pertama. Misalnya pada materi pertama itu saudari Hildayanti Idrus memberikan pengertian tentang pengukuran, penilaian dan evaluasi secara umum terlebih dahulu, kemudian dia mengaitkannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Pada materi kedua, ketiga, dan keempat, Hildayanti Idrus ini sudah sangat baik menjelaskannya, memaparkan materinya, sehingga saya dapat mengatakan bahwa video pembelajaran yang dibuat oleh Hildayanti Idrus ini 80% sudah layak digunakan sebagai acuan untuk dijadikan media pembelajaran. Kekurangannya sama seperti Sulas. Jadi yang pertama itu tidak diberikan contoh kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengukuran, penilaian maupun evaluasi. Catatan sedikit untuk Hildayanti Idrus, untuk memperhatikan tempat pembuatan video agar kualitas gambar dan kualitas suara yang dihasilkan itu jauh lebih baik. Hindari dari keramaian. Ketika saya menonton, ada banyak sekali saya mendengar suara-suara yang lain, suara ayam, suara kambing mungkin. Nanti mungkin bisa selanjutnya ketika ada video pembelajaran selanjutnya anti memperhatikan lagi tempat pembuatan videonya, agar mungkin mencari tempat dan suasana yang lebih tenang, sehingga nanti materi yang dijelaskan dapat dengan mudah diterima oleh penonton atau yang menontonnya, karena dia hanya mendengarkan suara anti, jadi tidak terganggu dengan suara-suara yang lainnya. Baik, kemudian video yang ketiga adalah video dari Mahdina. Menurut saya video pembelajaran yang dibuat oleh Mahdina tersebut 80% layak digunakan sebagai media pembelajaran. Kenapa? Karena di situ Mahdina sudah sangat jelas dan rinci sekali memaparkan atau menjelaskan mengenai 4 materi tersebut. Hanya saja pada video Mahdina ini tidak dipaparkan materi seperti punya Sulastri Mega Rosalina dan Hildayanti Idrus. Pemaparan materinya maksud saya adalah tidak ditampilkan sebuah PPT, tetapi dia langsung menjelaskan dengan wajahnya sendiri. Nah, saran saya adalah jika ingin video pembelajaran ini lebih baik lagi, menurut saya Mahdina bisa menambahkan slide PPT seperti yang dibuat oleh saudari Sulastri Mega Rosalina dan saudari Hildayanti Idrus, sehingga nanti ketika orang sedang menonton video pembelajaran dari Mahdina, dia dapat
membaca dengan sendirinya dan juga mendengarkan penjelasan dari Dina, sehingga materi atau orang yang menonton tersebut menjadi sangat paham karena dia dapat membaca Dina dan juga dapat mendengarkan penjelasan dari Dina. Mungkin catatan sedikit untuk diri saya dan untuk ketiga teman saya yang saya evaluasi videonya adalah bisa nanti kedepannya buat video pembelajaran yang lebih menarik lagi, sehingga penonton atau video kita dapat lebih mudah memahami dan pastinya lebih cepat untuk memahami. Mungkin sekian video evaluasi dari 3 video teman sekelas saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.